Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo konsumen dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril. Gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai diri kita semua. Amin ya alamin. Oke kawan-kawan, ada yang berbeda dalam kesempatan kali ini. Kalau biasa Maki berbagi soal-soal yang berkaitan dengan soal CPNS ataupun soal-soal yang berkaitan dengan SKB untuk kawan-kawan yang lolos di SKD, dan juga Maki berbagi seputar pelaksanaan informasi CPNS tahun 2019 ini. Dan pada kesempatan ini Maki insya Allah akan berbagi terkait dengan sekolah kedinasan, mengingat ada beberapa kawan-kawan yang bertanya kepada Maki untuk dibuatkannya soal yang berkaitan dengan soal prediksi untuk seleksi masuk sekolah kedinasan. Nah, dalam kesempatan kali ini Maki sebelum ke sana akan berbagi kepada kawan-kawan terkait informasi sekolah kedinasan yang akan dibuka beberapa bulan ke depan gitu. Baik, untuk persiapan waktu kita langsung aja ke TKP gitu ya kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang usianya di bawah 21 tahun, biasanya dari 16 sampai 21 tahun, maka untuk menjadi PNS kawan-kawan bisa melalui jalur sekolah kedinasan yang mana akan dibuka selama beberapa bulan ke depan gitu ya, yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Jadi Maki lansir dari liputan6.com nih, nanti kawan-kawan bisa meluncur ke sana, bahwa pemerintah telah memutuskan untuk membuka pendaftaran seleksi calon praja taruna dan mahasiswa sekolah kedinasan Dikdin untuk formasi tahun 2020, yaitu mulai 9 April. Nah, sudah direncanakan 9 April kawan-kawan ya. Itu pun kalau wabah virus corona yang sedang melanda bangsa kita ini telah usai gitu. Namun kalau misalkan belum selesai, kemungkinan nanti akan terjadi pengunduran lagi. Jadi agar kawan-kawan bersabar aja dulu, gunakan waktu yang tersingkat ini, untuk memperbanyak latihan dan memperbanyak doa tentunya ya. Karena apa artinya kecerdasan kita tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Karena apa artinya kepintaran kita tanpa adanya doa gitu ya. Karena hanya doa yang bisa merubah takdir kawan-kawan. Jadi manfaatkan waktu yang tersisa ini, waktu yang singkat ini, dengan memperbanyak latihan dan usaha dan juga doa gitu kan kawan. Jadi hal ini sebagaimana yang diungkapkan dari hasil rapat ya, hasil rapat antara Kedeputian BKN Bidang Sistem Informasi Kepegawaian SINKA dan Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN bersama Kementerian Pendaya Negara di Kemenpan dan 8 instansi pembina sekolah kedinasan. Ada 8 instansi sebagaimana judul tadi ya. Rapat itu digelar melalui video conference ya pada Rabu 18 Maret, berarti beberapa hari yang lalu, di kantor BKN Pusat. Dan rapat membahas alur penerimaan Dikdin Informasi tahun 2020 tuh kan kawan-kawan, penyamaan persepsi dan mekanisme pengelolaan data. Itu dinyatakan bahwa pendaftaran sekolah kedinasan informasi tahun 2020 akan dibuka 9 April 2020 pukul 9.20 sampai dengan 30 April. Tapi kalau untuk pendaftaran sih sebetulnya tidak menutup kemungkinan akan dilakukan sesuai jadwal yang sudah direncanakan gitu. Namun kalau pelaksanaan tesnya mungkin itu akan mengalami pengunduran. Itu juga disesuaikan dengan wabah nasional yang sekarang menimpa negara kita. Pokoknya kita berdoa saja kepada Allah SWT, semoga wabah ini segera lenyap dari alam semesta ini, khususnya dari Indonesia tercinta ini, agar segala sesuatu yang direncanakan pemerintah bisa berjalan dengan mulus gitu kan, tanpa ada halangan apapun gitu. Dan kita doakan juga semoga saudara-saudara kita yang sudah terjangkit agar mereka kembali pulih seperti biasa dan tidak menularkan, tentunya ya, tidak menginfeksi kawan-kawan kita yang lainnya. Dan untuk kita, agar kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya dan selalu berada dalam keadaan sehat gitu kawan-kawan. Oke, lebih lanjut juga ini tetap sama ya, kalau pendaftarannya itu dibuka 9 April. Nah gitu, tinggal persiapkan aja kawan-kawan ya, berarti termasuk syaratnya, silakan. Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini yang melanda bangsa kita, tahun 2020 ini membutuhkan kondisi lebih mendalam. Artinya ya bisa jadi waktunya akan bisa berjalan sesuai dengan waktunya ataupun bisa melebihi waktunya gitu kawan-kawan. Proses pendaftarannya akan dilakukan melalui satu portal, yaitu melalui CSS CASN. Nanti kawan-kawan bisa meluncur ke sini. Kalau sudah dibuka, insya Allah Maki akan buatkan bagaimana caranya gitu kawan-kawan, tutorial bagi melakukan pendaftaran di SS CASN untuk sekolah kedinasan ini. Jadi intinya kalau untuk pelaksanaan pendaftarannya ini akan melihat bencana nasional, yaitu wabah yang sedang menimpa negara kita
Kalau misalkan terus bertambah, kemungkinan nanti akan ada terjadi pengunduran. Kalaupun misalkan akan selesai UCAI, kemungkinan nanti akan dilaksanakan sesuai rencana. Namun demikian kawan-kawan, kita pun harus mengikuti perintah pemerintah, tentunya instruksi pemerintah, dan kita pun harus mentaati apa-apa yang sudah diinstruksikan pemerintah dalam kaitannya kita membantu sumbangsi kita dalam memperlancar apa-apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah ya, dengan adanya sosial dengan kita tidak pergi kemana-mana, stay at home gitu ya, don't go anywhere. Daripada pergi tidak jelas kemana-mana, lebih baik menonton video ya gitu ya, yang akan selalu update tentang pelaksanaan CPNS ini, baik itu CPNS untuk para sarjana SMA ataupun SMA gitu ya, ataupun untuk sekolah kedinasannya. Kita tinggal stay tune aja di rumah sambil mendengarkan ya gitu ya, berbagi informasi, tentunya informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua gitu kawan-kawan. Kemudian di sini dikatakan juga bahwa formasi tahun 2020 akan dibuka mulai 9 April pukul 9.20 sampai 30 April. Berarti kurang lebih beberapa hari lagi kan, karena kita sudah masuki tanggal berapa sekarang itu ya. Tinggal hitung hari berarti ya, karena kabar gembira atau kabar buruk ya untuk kita, untuk kawan-kawan, berarti karena ada UN tahun sekarang itu dihapuskan kawan-kawan ya. Karena adanya isu wabah corona ini yang sedang, bukan isu ya, adanya bencana nasional gitu maksudnya, adanya bencana nasional yang sedang melanda negara kita, biar tidak terjadi pembludakan jumlah orang yang terpositif dalam mengidap penyakit tersebut, maka untuk kebaikan kita rakyat Indonesia tentunya ya, maka UN tahun 2020 dihapuskan. Namun demikian, dengan dihapuskannya UN ini jangan menjadikan diri kita terlena dan terbuai oleh keadaan gitu ya. Kalau tetap harus berlatih, karena nanti itu akan berguna di seleksi penerimaan sekolah kedinasan ini gitu kan kawan ya. Kalau kita sering berlatih, nanti otak kita akan terasah terus. Kalau semakin terasa, insya Allah semakin tajam gitu kemampuan ke pemikiran kita. Jadi jangan terbawa suasana itu. Apapun yang dilakukan pemerintah tentunya yang terbaik untuk kita semua. Itu kan kita hanya mendukung saja. Kita mendukung dengan tidak pergi kemana-mana, tidak pergi kelayapan gitu ya, tengah malam apalagi ya. Karena itu berbahaya untuk kesehatan kita semua, yang nantinya akan berakibat kepada tidak tercapainya cita-cita kita gitu kan kawan. Dikarenakan pandemi COVID-19 yang sekarang terjadi ya, yang persiapan pelaksanaan Dikdin tahun 2020 ini membutuhkan koordinasi lebih mendalam katanya kawan-kawan ya. Tetap, namun untuk pelaksanaannya tetap SKD itu ya, penyelenggaraan SKD Dikdin ya, seleksi kompetisi dasar Dikdin itu berbasis Computer Assessment Test ya, atau CAT itu. Nah, Soeherman mengumumkan hal tersebut saat ini masih menunggu arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pokoknya kita bersiap saja kawan-kawan ya. Adapun 8 sekolah kedinasan yang akan membuka pendaftaran, yakni satu itu ada Badan Pusat Statistik BPS, yang kedua ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian ada Badan Intelijen Negara BIN, ada Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, yang kelima, yang keenam itu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, yang ketujuh Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, dan yang kedelapan adalah Kementerian Dalam Negeri. Jadi ada 8 sekolah kedinasan yang akan membuka pendaftaran ini ya. Kita tinggal persiapkan di sekarang kawan-kawan ya, latihannya silakan kawan-kawan pelajari soal-soal yang sudah Makia buatkan itu SKD-nya, karena tidak menutup kemungkinan SKD CPNS itu akan sama dengan SKD sekolah kedinasan gitu kan kawan ya. Dan berdoa saja mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, agar nanti insya Allah kalau ada waktu yang memungkinkan dan makinnya sehat, Makia akan buatkan ya prediksi soal yang akan muncul di SKD nanti. Silakan kawan-kawan nanti yang mengharapkannya dibuatkan soal-soal tersebut, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu yang mungkin kan Aki akan buatkan videonya satu persatu itu kawan-kawan. Adapun alur pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2019 ini, kalau tahun 2019 ya, tahun 2020 kan belum ya, nanti tetap pendaftaran itu melalui satu portal, yaitu di sscasnbkn.go.id ya. Pelamar mengakses ke sini, kemudian pelamar juga membuat akun SSCN Sekolah Kedinasan 2019. Kalau udah yang tahun 2019, karena ini contoh yang tahun 2019 ya. Untuk yang tahun 2020 belum, karena mungkin masih fokus, pemerintah masih fokus kepada CPNS tahun 2019 ini. Kemudian login sama ya,
sekolah kedinasan dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan NIK ya. Kalau yang usianya dari 16 sampai 21 gitu. 17 berarti pakai NIK, kalau enggak pakai kartu sekolah biasanya ya. Pelajar hanya dapat memilih satu sekolah tuh kan. Kemudian upload swafoto, memilih sekolah kedinasan, melengkapi nilai, upload berkas, melengkapi biodata dan lain sebagainya ya. Kemudian mengecek resume dan mencetak kartu pendaftaran ya, cek dulu sebelum disubmit agar tidak terjadi kekeliruan. Kalaupun masih terjadi kekeliruan, kalau belum disubmit masih bisa diedit gitu. Kemudian verifikator instansi melakukan verifikasi data atau berkas pelamar. Yang ketujuh nanti ada pelamar login ke SCCN, mengecek status kelulusan verifikasi. Jadi ada pengumuman seleksi administrasi juga kawan-kawan, nanti kawan-kawan tunggu juga apakah kawan-kawan masuk lolos seleksi administrasi atau tidak. Pokoknya dari sekarang dipersiapkan kawan-kawan. Kemudian kita juga bertanya kepada kawan-kawan yang sudah mengikuti seleksi atau pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2012 ini gitu, karena kan tidak menutup kemungkinan posisinya akan sama gitu kawan-kawan ya, caranya akan sama, alurnya akan sama gitu. Kemudian mendapatkan kode billing yang harus dibayar bagi pelamar yang lulus verifikasi, ada billing nanti kita harus bayar ya. Kemudian mencetak kartu ujian di SCCN setelah pembayaran diterima dan mengikuti proses seleksi sesuai dengan ketentuan instansi ya, nanti ada seleksi. Lalu kita menunggu informasi status kelulusan pelamar akan diumumkan oleh panitia seleksi sekolah kedinasan. Instansi dapat melihat di SCCA SEN gitu kan, alurnya seperti itu. Dan untuk tahun 2020 tidak menutup kemungkinan sama seperti ini. Pokoknya tidak dipersiapkan, persyaratannya apa saja dia dilengkapi. Jadi nanti ketika dibuka tanggal 9 April kita sudah siap semuanya dan tidak menyita waktu lagi. Jadi pokoknya sekarang tinggal persiapan kita membaca saja kawan-kawan ya, berbanyak berlatih ya gitu, membaca, berlatih dan berdoa tentunya. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang bisa diberikan kesempatan ini dan oleh Maki ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Untuk kawan-kawan yang mengharapkan dibuatkannya contoh soal SKD untuk pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2012 ini, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktunya mungkin kan Maki buatkan videonya gitu ya. Oke, thank you for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.